dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita mari tanamkan keteladanan Nabi Muhammad untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mengapa kita teladan Rasulullah, Bu? Pertama, karena Nabi kita itu manusia biasa, betul? Seandainya Nabi kita malaikat, mungkin kita tidak bisa mencontohnya. Pernah lihat malaikat, Bu? Pengen? Ya, pengen, benar. Sakaratul maut, mati baru bisa berjumpa dengan malaikat. Nabi kita bukan jin. Seandainya jin, kita juga nggak pernah melihat. Kalau kita bisa melihat, sulit kita mencontohnya. Nabi kita itu kayak kita biasa, fisiknya manusia. Ya, beliau makan, beliau tidur sama dengan kita. Cuma bedanya, Bu, kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu tidurnya sedikit, tapi kalau kita sedikit-sedikit. Makanya paling enak ngaji itu yang ada senderannya. Ya Allah. Coba tanya ke bapak-bapak ya. Hari Jumat itu kalau ngaji, kalau sholat Jumat paling enak apa? Cari senderan. Ya Bu. Tuh, sama. Nabi kita berkeringat, sama dengan kita juga berkeringat. Cuma kalau Nabi keringatnya wangi semerbak harum. Kalau keringat kita rasain sendiri. Bukan hanya harum semerbak wangi, Bu, itu sangat disukai oleh istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha itu sangat suka dengan keringatnya Nabi. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu semakin hari semakin cantik. Nabi kalau manggil Aisyah apa, Bu? Ya Humairah, yang merahan, semakin hari semakin cantik. Kenapa bisa terjadi? Di antaranya adalah karena keringat Nabi yang selalu dicium oleh beliau. Rasulullah itu pulang dakwah, pulang jihad, pulang dagang, pakaian dibuka, diusapkan ke wajahnya. Makanya semakin hari wajah Aisyah semakin cantik, kemerah-merahan. Maksudnya adalah kalau ibu pengen cantik seperti Aisyah radhiyallahu anha, suami ibu pulang dagang, pulang kerja, buka kaos, buka pakai ciumin, insya Allah bisa. Bukan kemerah-merahan, ke hitam-hitaman. Ya Allah, Allah. Contoh lagi, Nabi itu manusia biasa, ya Bu. Nabi itu sama dengan kita. Beliau meludah. Kita juga meludah. Cuma bedanya ludahnya Nabi obat, ludahnya kita. Hijrah dari Mekah ke Madinah didampingi oleh sahabat yang paling dekat yang dicintai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika hijrah, beliau berdua singgah di Bukit Tursina, istirahat sebentar. Dalam istirahat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunggu beliau. Ketika menunggu, ada binatang yang menggigit tangan beliau, bengkak, merah, panas, meriah tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tanya, kenapa kamu wajahmu merah? Kenapa wajahmu panas, badanmu panas, meriang, tanganmu bengkak? Nggak ada apa-apa ya Nabi. Nggak mungkin nggak ada apa-apa, pasti ada sesuatu. Ya tadi ketika kamu Rasulullah tidur, saya lihat, ya saya jaga, ada binatang kalajengking Arab. Kalajengking apa? Bukan cedoko. Kenapa? Karena ada di Arab, di Bukit Tursina, masa di cedoko? Ya, akhirnya tangannya bengkak meriah. Mana tanganmu? Diambil tangannya Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim, dengan ludahnya langsung singkat, padat, cepat sembuh. Saat itu juga. Coba kalau yang ludahin kita,
Bapak yang meludahin tuh, kira-kira apa yang terjadi? Makin bengkak, meriang, makin panas. Ya Allah, itulah bedanya. Ya Bu, tuh alasannya kenapa kita tadi Rasulullah, karena Rasulullah manusia biasa. Ya Nabi, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Alasan yang kedua, kenapa kita teladani Rasulullah? Karena Rasulullah itu teladan dalam posisi apapun. Lagi duduk hebat, jalan hebat, di rumah hebat, di masjid hebat, di kantor hebat, di masyarakat hebat, dimanapun dia berada hebat. Tuh Nabi Bu. Kalau kita kadang ada orang hebat suatu posisi doang, sholatnya hebat tapi pelitnya luar biasa, buntut gasiran, pantat kuning, Khoret bin Medit alias pelit. Ada di sini. Sholatnya rajin tapi pelitnya luar biasa. Ada? Mana orangnya? Ya Allah, ya. Nabi hebat dalam segala posisi, dalam apapun beliau hebat. Teladan terbaik sebagai suami hebat, sebagai ayah hebat, sebagai kakek hebat, sebagai presiden, raja, pemerintah ya hebat, jenderal hebat, imam sholat hebat, zikirnya hebat. Allahu Akbar. Itulah Nabi. Dermawannya, masya Allah. Saking dermawannya Bu, beliau kalau mau itu nanya dulu kepada Aisyah, ya Humairah, ada nggak uang di rumah? Masih ada nggak duit di rumah? Masih ada ya Rasul. Infakkan, sedekahkan. Nabi itu nggak bisa tidur kalau di rumah masih ada duit, ada uang. Beda dengan kita, kita nggak bisa tidur kalau di rumah nggak ada. Betul benar. Beda dengan Nabi. Hebatnya dalam segala posisi. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebagai suami nih, Bu, hebat luar biasa. Beliau dari kesehariannya saja kalau manggil bini, manggilnya dengan penuh kasih sayang. Ya, nggak pernah Rasulullah memanggil dengan nama asli daripada istrinya. Dengan panggilan misalnya, ya Humairah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nggak pernah dipanggil Aisyah, nggak pernah dia dipanggil dengan panggilan yang membuat istri itu sakit hati. Ini kadang ada suami manggil istri, manggilnya apa Bu? Jujur nyakitin. Ada yang istrinya gemuk panggil gentong. Ada di sini? Ada mana? Ada istrinya kurus panggil pensil. Ada? Ada istrinya hitam panggil black. Ada? Ada istrinya cerewet panggil kaleng. Ada? Ya Bu. Ada nggak? Mana orang mana? Nauzubillah ini. Saya tanya, kalau di sini ibu-ibu dipanggil suami apa Bu? Apa panggilannya? Ayang beb. Aku tanya anak saya, dari awal nikah sampai sekarang panggilnya apa? Saya, alhamdulillah. Begitu supaya semakin hari semakin insya. Tuh, baru panggilan belum yang lain. Kalau Nabi itu makan sepiring berdua, pernah makan sepiring berdua? Boro-boro suaminya makan di dapur, istrinya makan di depan. Ya, dulu pernah waktu nikah doang saling suap. Minum, masya Allah, Nabi Bu kalau minum tuh dari bekas bibirnya Aisyah. Beliau kalau minum dari bekas bibir, maka nanya dulu, ya Humairah, mana bekas bibirmu? Rasulullah minum dari bekas bibirnya Aisyah. Makanya contohnya ini air. Misalnya ini Rasulullah minum, dia nanya lu mana bekas bulu ini, maka dia minum dari sini. Bismillahirrahmanirrahim.
contoh. Ada aja Ustaz. Bagaimana caranya so bisa minum? Tapi mau bener Nabi itu begitu Bu. Praktekan ya Bu besok Bu ya. Nanya dulu suami, bapak-bapak yang di dalam nanya kepada bininya, mah mana bekas bibir mana? Nah, ya, suaminya minum dari bekas bibir mamanya, istrinya. Kebetulan istrinya belum gosok gigi, baru bangun tidur, bau jigong. Insya Allah suami minum muntah. Ya Allah, ya Rabbana. Tuh, belum yang lainnya Bu. Kalau beliau ya mandi bersama tuh, itu sunnah Nabi. Maaf yang belum nikah. Mandi bareng itu sunnah Nabi. Praktekan Bu, pulang dari maulid mandi bareng sama suami. Insya Allah bingung cucu kita ini ngapain nih kok mama neneknya dalam kamar lama banget. Bu, saya tanya ibu di sini pengen cepat masuk surga? Pengen masuk surga mau nggak? Kalau ibu tuh gampang masuk surga, cirinya cuma dua Bu. Wanita ahli surga itu dua kalau sama suami. Pertama, suaminya kalau dia sudah nikah afifah, dia pandai membangkitkan selera suaminya. Amin. Selera apa Bu? Selera makan. Suami itu nggak mau makan di tempat lain kecuali di rumahnya, karena masakan istrinya ada yang paling lezat di dunia. Amin. Jadi ibu itu harus bisa pintar masak. Jangan sampai masak air hangus. Kalau suaminya suka jengkol, Senin jengkol direbus, Selasa jengkol digoreng, Rebo jengkol ditumis, Kamis jengkol disemur, Jumat insya Allah paham kesukaan hobi suami. Yang kedua selera apa? Selera ibadah. Tuh wanita solehah ahli surga adalah bagaimana membangkitkan selera ibadah suami. Makanya Nabi mengajarkan kalau ibu bangun duluan tahajud, bangunin suami supaya ngajak bareng-bareng tahajud. Tapi saya yakin wajar sih ibu-ibunya pada ahli tahajud, rajin bangun malam. Ngapain bangun malam? Tahajud. Kencing, duduk, tahajud. Amin. Tadi kita tuh pagi-pagi Bu, alhamdulillah, doakan Bu, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua bapak bisa hadir ya Bu ya. Setiap minggu kedua, ahad kedua, saya ngundang tuh. Minggu kedua ahad kedua dari jam 3 kita acara sampai jam 8. Jam 3 sholat tahajud. Imamnya anak saya ya. Pengennya saya 1 juz supaya jamaah nggak ada yang kuat. Paling cuma berapa lembar aja. Tuh, tahajud. Habis tahajud, sholat subuh berjamaah, lalu membaca 7 surah. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Al-Mujammil, Surah Jin dan Surah Al-Fajr. Ini surah yang diwiridkan oleh almarhum Ki Haji Muhammad Ali bin Ilham. Setelah itu tausiah dari guru yang saya undang. Tadi ada 2, Ki Haji Hasan Sahrudin, Ki Haji Syarifuddin. Satu zikir akbar sampai jam 8 pagi. Di mana tempatnya? Di pesantren Majelis Zikir Kolbun Salim di daerah Parung Kulon, Duren Mekar, ya, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Jadi sudah beda ini Bu, beda tempat kita. Ini kan Bogor, saya di Depok, tapi perjalanan rumah ke sini cuma 10 menit. Tahu kan Bu, Parung Kulon, Duren Mekar? Hadir ya Bu ya, sebulan sekali, insya. Pakaiannya putih-putih. Kalau nggak punya putih-putih nggak apa-apa, yang penting jilbabnya putih, atasnya putih, bawahnya putih. Amin. Ya Rabbal. Tuh, ya Nabi itu apa? Raisa mengajarkan kepada kita kalau bangun duluan ibu, bangunin suami. Kalau belum bangun juga apa yang Nabi ajarkan? Wal alma fi wajh, percikan air ke wajah suamimu. Percikan air ke wajah istrimu supaya sama-sama bangun malam. Misalkan belum bangun juga, silakan ibu ambil ember, siram, sebur, insya Allah. Tahajud enggak yang ada kebanjiran. Ya Allah.
Tuh, tahajud bersama, pandai membangkitkan selera ibadah. Jadi setelah nikah, suami semangat ke masjid, amin. Suami semangat baca Al-Quran, suami semangat bangun malam. Kenapa? Karena istrinya solehah banget. Itu wanita ahli surga. Namanya apa bu? Goni Afifah. Ya, apa? Gonimah, pandai membangkitkan selera makan, selera ibadah, dan selera di kamar. Jadi kalau suami sudah kode udah, nah itu berarti jangan sampai suami sampai batuk-batuk nggak paham-paham juga. Kadang-kadang ada istri karena nggak paham-pahamnya pura-pura ya nidurin cucunya, anaknya, rapihin pakaian, kulkas dirapihin, sampai ngomong ini udah tua-tua pengen juga. Ada yang begitu ada? Ya Allah, ya bu, pandai membangkitkan suami belum minta, ibu yang sudah membangkitkan selera suami, amin. Tuh wanita ahli surga tuh bu. Ya belum meminta, ibu yang sudah duluan meminta, amin. Minta apa bu? Minta dibeliin. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, tuh. Ini nih sampai seperti itu bu. Ini kadang-kadang ya Allah, ya kadang-kadang nih suami mau tidur, istri pakaiannya 3 lapis, kaos kaki, training, apalagi jaket, pipinya koyo, ya mau cium sebelahnya minyak angin, mau cium perutnya balsem. Ya Allah ya Rabbana, kira-kira kalau bini begini gimana nih Pak? Tuh suami apa? Kalau keluar menutup, kalau ke dalam pandai membangkitkan selera suami, amin, amin. Makanya kalau pengen tahu nih di antara ibu-ibu yang duluan masuk surga siapa bu? Wanita solehah yang terbanyak anaknya. Saya tanya di sini yang anaknya 20 ada? 15, 13, 11, 10. Saya anak 9. Saya anak ke-9. Saya anak ke-9. Ya, punya ada anak dari 10 bersaudara. Ada lagi yang 9, ada? Enggak ada. Ada yang 9 ada? Enggak ada. Ini yang belum masuk surga sih, berarti enggak ketahuan masuk surga siapa yang duluan. Yang 8 ada, yang 7 ada 7. Nah 7 duluan masuk surga nih. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbana. Ini kadang-kadang kita ya, bagaimana nanti ustaz sekolahnya, bagaimana pendidikannya. Oh, akhirnya karena begitu terus pikirannya, ya memang rezekinya semakin seret. Orang tua kita dulu ngomongnya sederhana, keyakinannya kuat, maka dimudahkan oleh Allah. Apa ngomong sederhana? Banyak anak, banyak rezeki, betul bu? Keyakinan kuat, akhirnya rezeki ngalir terus. Nah karena keyakinan kita kurang, akhirnya susah terus. Nauzubillahimin. Jadi mulai saat ini, kalau ibu pengen duluan masuk surga, pulang maulid, Pak ambilin aku Pak, setuju? Enggak deh mak. Ya Ustaz, udah terlambat. Allahu Akbar wa lillahil hamdu yang. Ya, apalagi Rasulullah bu hebat sebagai suami teladan terbaik, sebagai ayah teladan terbaik, sebagai imam sholat Allahu Akbar bu. Beliau kalau sholat tahajud bersama istrinya bu Aisyah anha lama berdiri ruku sujudnya, lama zikirnya, bahkan saking lamanya Aisyah nggak kuat untuk mengikuti sholatnya Rasulullah SAW, bahkan sampai kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sujudnya. Aisyah pun nanya, abang ini kan udah dijamin masuk surga, abang udah dijamin tidak akan masuk neraka, kenapa begitu-gitu amat ibadahnya? Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura, apakah aku ini hamba Allah yang bersyukur? Sampai begitu bu. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Nggak ada. Dosa kita belum tentu diampuni, tapi ibadah kita ya Allah. Tapi saya yakin kalau dari jamaah Majelis Baitus Sholat ini ada juga yang kaki sering bengkak, ada kan?
habis tahajud, habis surah. Allahu Akbar. Tuh ya, tuh Rasulullah teladan yang terbaik sebagai imam, sebagai pemimpin. Aduh, luar biasa beliau. Ya, bagaimana membuat Madinah menjadi kota yang bersejarah. Dengan piagam Madinahnya, beliau imam pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala alaihi wasallam. Karena itu, apa yang kita lakukan setelah maulid ini? Pertama, cintai Nabi. Saya tanya, ibu lebih cinta Nabi apa suami? Dua-duanya. Harus salah satu, cinta suami atau cinta Nabi, Bu? Betul? Benar? Bocah yang ngomong. Ini Bu, sederhananya, kalau cinta Nabi pasti cinta, tapi kalau cinta suami belum tentu cinta. Begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada aku, ikuti aku. Buktinya apa cinta? Banyakin nyebut nama yang kita cintai. Pernah ibu saking cintanya kepada suami, nyebut nama suami setiap hari. Lagi makan nyebut suami, lagi tidur nyebut suami. Ada yang begitu? Ada? Ya. Ada? Mana orangnya? Nauzubillah min. Sebut nama Nabi. Bagaimana caranya? Banyakin sholawat. Hebatnya Bu, ketika Allah perintahkan sholat, saya tanya, dalam Quran, dalam hadis, ada nggak perintah ayat yang mengatakan Allah sholat? Ada nggak? Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa nggak? Ada iklan dulu. Mati lampunya. Allah puasa nggak Bu? Enggak. Kalau Allah perintahkan kita zakat, Allah zakat nggak? Tidak. Allah perintahkan haji, Allah haji nggak? Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya sholawat itu luar biasa, ibadah yang Allah perintahkan dan Allah contohkan. Allah pun berselawat, malaikat berselawat, makanya kita berselawat. Apa manfaatnya selawat? Pertama, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Utang jadi lunas. Amin. Masalah diberikan jalan keluar. Amin. Ya. Makanya orang tua kita dulu tuh kalau nanya ke kiai, ke ustadz, ke ajian, Pak Kiai, saya punya hajat. Apa jawaban kiai? Selawatin. Betul kan Bu? Bener kan? Selawatin. Kenapa selawatin? Karena memang doa tanpa selawat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sholat tanpa salawat tidak sah, khutbah tanpa salawat tidak sah, doa tidak akan dikabulkan. Makanya pakai salawat. Makanya doa dikabulkan dengan salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat tibil qulub, ada salawat najiyah, ada salawat apa lagi? Salawat Jibril. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang pertama, bukti kita cinta selawat. Bukti cinta yang kedua, hidupkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi. Siapa orang cinta kepadaku, hidupkan sunnahku. Malam bangun tahajud, amin. Fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat asa maqamam mahmuda. Doa dikabulkan, masalah jalan keluar, hajat dimudahkan. Salat tahajud insya
Yang kedua, baca Quran. Udah baca Quran belum, Bu? Benar? Ya. Minimal ya 9 lembar. Amin. Ya. Nggak mampu 2 lembar. Nggak mampu 1 lembar. Nggak mampu 1 ayat sampai gimana? Allahu Akbar. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Amin. Yang ketiga, berjamaah, mobil khusus bapak-bapaknya. Ya, Bu. Jadi kalau ibu punya suami yang tidak berjamaah ke masjid, ke musola, suruh aja pakai mukena yang warna pink. Setuju, Bu? Berarti suami ibu siapa? Allah Akbar. Laki-laki soleh masjid berjamaah, amin. Wanita solehah rumah berjamaah dengan anak yang perempuannya. Tuh, masya Allah. Ya, laki kaki kanan, pahala kaki kiri, ampunan dosa. Jadi azan itu panggilan Allah. Kalau kita dengerin azan, aktivitas pun tinggalin. Ibu lagi masak, kompor matiin. Lagi nonton TV, matiin. TV-nya masih analog belum? Jadi warnanya macam-macam loh. Nggak bisa nonton RCTI. Sebut semua isinya. Allah Akbar. Ya, dibuang dah, Bu, ganti. Allahu Akbar. Nggak apa-apa kita ganti Al-Quran ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah, senang orang ada bersyukur banget. Alhamdulillah, TV diganti pakai gituan, pakai alat cebok. Ada cebok kan ya? Iya. Allah, kenapa itu? Alhamdulillah, ibu punya TV. Alhamdulillah, pakai jawabannya tuh. Allah Akbar. Ya, baca Al-Quran. Ya, azan berkumandang panggilan Allah. Aktivitas apapun tinggalin. Masak, kompor matiin, TV matiin. Azan berkumandang, ya, handphone bunyi matiin. Setuju? Azan berkumandang, anak nangis, matiin. Sadis amat. Suami kawin lagi, Allah Akbar, ikhlasin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Tuh yang ketiga, yang keempat sunnah Nabi. Selesai maulid, yuk kita sedekah. Sedekah itu pintu rezeki. Sedekah itu kunci sukses. Sedekah itu dapat doa malaikat. Bahkan kata Nabi, intala rizqa bisadaqah. Cari rezeki dengan bersedekah. Takut miskin sedekah, takut melarang sedekah, maka kamu jadi kaya. Insya Allah Allah mudahkan rezekimu. Karena itu saya ngajak sedekah. Bang Sarul ngajak sedekahnya dapat kalender. Kalendernya ini berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Memang benar kalender ya. Ya, Bu, infaknya berapa? 10.000 satu kalender. Ya, kalau makan bakso di sini berapa, Bu? 10.000 ada. 1 tahun habisnya. Ada makan bakso 10.000 habis 1 tahun ada. Ini 1 tahun habisnya, Bu, tuh 1 tahun 10.000. Tapi bukan buat saya, buat apa? Buat pesantren Qalbun Salim sedang lagi lantai 3. Mudah-mudahan diberikan kepada Allah. Mohon dibantu panitia. Ini ada ya. Mari kita baca shalawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya salam. Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi
John, sini Bang John bantuin. Alihi washabihi ajma'in. Sallallahu. Bang John. Bang John buat bapak-bapak. Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Ini dulu banyak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makasih atas infaknya, amal jariahnya untuk pembangunan pesantren Qaulun Salim. Di situ ada alamat saya, ada nomor WA, ada alamat media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Tolong di subscribe ya, di subscribe. YouTube-nya namanya Saifullah Az-Zikra, Facebook-nya Asep Saifullah, Saifullah Az-Zikra dan pesantren Qaulun Salim. Kemudian Instagram-nya Asep Saifullah 1773. Tuh nomor WA-nya ada di situ, nomor WhatsApp-nya ada. Ya Bu ya. Ya ada pengumumannya zikir akbar setiap bulan minggu kedua. Insya. Terima kasih, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang berikutnya yang kelima, sholat duha. Tadi sholat duha nggak Bu? Ini rezeki nih, minimal 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Hadis sahih, siapa orang yang sholat duha 4 rakaat, maka rezekinya hari itu dijamin oleh Allah Subhanahu. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'an wa in kana fil ardi wa in kana mu'siran wa in kana ba'idan wa in kana haraman bihaqi dua. Ya Allah, jika rizki di langit turunin, di bumi keluarin, yang susah mudahin, yang jauh dekatin, yang haram sucikan. Masya Allah tuh rezeki itu dengan sholat duha. Tidak akan susah orang yang selalu hidupnya sholat duha. Kemudian yang berikutnya setelah sholat duha yang keenam yaitu jaga wudhu. Ya, selalu berwudhu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang kepada hamba Allah yang selalu berwudu, selalu suci. Wudu ya Bu ya. Insya orang yang berwudu itu nggak mau maksiat, tidak mau gibah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan suci. Tahu gibah? Ngerumpi, tahu ngerumpi? Gosip, tahu gosip? Itu kerjaan bapak-bapak Bu. Kumpul di arisan, nunggu anak sekolah. Itu bapak-bapak sukanya gosip. Kalau ibu-ibu kan mancing, sepak bola, futsal, betul Ibu ya? Acara yang disukai bapak-bapak, cek, insert, instant, silet, kiss. Kalau selebriti itu kan bapak-bapak yang disukai. Itu kalau bapak-bapak tuh kumpul tuh cerita itu, gimana sih tuh si Lesti itu? Ya masa udah lapor-lapor, suaminya ngatain anjing, KDRT, dicabut laporan, gimana sih itu? Dibahas lagi. Ya Bu, ada yang bahas gitu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan suka ya, ibu-ibu mancing. Padahal kan kalau mancing itu tidak akan mengalami kemajuan, tidak akan maju-maju orang yang mancing. Coba sekali-kali yang maju. Ya, yang terakhir apa? Zikir istighfar. Ya, banyakin istighfar, banyakin zikir, hidup jadi bahagia, tenang. Karena itu kita tutup dengan zikir singkat, lalu kita doa.
Mudah-mudahan dengan zikir Allah bahagiakan kita dunia akhirat, segala masalah kita Allah berikan segala keluar, segala hajat kita dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz-dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ya kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan 'ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, karunia-Mu begitu banyak Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami ya Allah naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, terang-terangan atau yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Dosa ibu ayah kami ya Allah, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri kami, dosa kakak adik kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak-anak cucu keturunan kami, dosa jamaah musalla Majlis Taklim Baitus Samad, dosa seluruh warga Cidokong ini ya Allah, Gunung Sindur ini, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabbana,
Mudahkan kami ya Allah menghidupkan sunnah Rasulullah dalam keseharian kami. Dari bangun tidur sampai tidur kami ya Allah mampu menghidupkan sunnah. Setiap malam bisa tahajud ya Allah, setiap hari bisa baca Al-Quran, selalu berjamaah di masjid ya Allah, selalu berinfak beramal jariah ya Allah, selalu menjaga wudhu, selalu berzikir ya Allah dalam setiap kesempatan dimanapun kapanpun kami berada ya Allah. Bisa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon semua kami diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kami mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami ya Allah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di seluruh belahan dunia ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil